Guys, mau cerita nih guys. Jadi ini teman kita yang ada di Taiwan ya. Saat ini ada di Taiwan. Mbak Cucu lah, panggil aja Mbak Cucu ya. Dia tuh cerita. Nah, saya bacakan chatnya ke kita ya, karena gimana ya mau menyelesaikannya ya, karena ya mungkin emosionalnya sedang terganggu. Jadi mbaknya ini panikan juga ya. Jadi gini, kisahnya tuh begini. Pertama dia, assalamualaikum kak, kata dia. Kemudian, saya ada masalah kak, boleh bantu cari solusi gak, kata dia. Kemudian, masalah apa, saya tanya gitu. Bantu kak cari solusi, kemana lagi saya ngadu. Ini PMI Taiwan ya. Kerja bos nenek baru 1 bulan, kerja jaga bos nenek baru 1 bulan, malah jatuh sendiri. Bos marah, malah motong seenak gaji, banyak, sampai banyak dipotongnya. Tak tanyalah, kamu kerja di mana? Taiwannya. Kalau kamu dipotong seenaknya, lapor dulu 1955, saya bilang gitu ya. Udah tolong kapan datang petugas, capek. Udah tolong, nggak kurang paham saya bahasanya karena ya beginilah cara ngetiknya tuh begini. Sedih kerja berat malah dipotong bos jahat, padahal saya anak pindahan, bukan non yang ada potongan PT di Indo. Sudah lunas bayar, saya bayar 7 bulan. Dia tuh pindah-pindah majikan gitu ya. Kemudian, kamu ada keluarga di Indo nggak? Karena ya saya solusinya gimana ya? Ini 1955 kalau memang ada pemotongan gaji, ada kekerasan fisik, itu langsung ke polisi, ke 1955 biasanya gitu ya. Walaupun sebenarnya 1955 tidak solutif ya, nanti saya ceritakan di akhir. Nah, tolong pak, udah 1 bulan gaji saya harus bayar, harusnya 19.200 malah dibayar 9.200, berarti potongannya 10.000 ini. Tolong pak, sama bos jahat kejam itu, katanya. Nah, aku juga bingung ya, karena bahasanya juga susah dipahami. Akhirnya gini, coba kamu telepon 1955. Kalau dari 1955 tidak ada tanggapan atau tidak ada feedbacknya, harus saya suruh kontak KDI di bagian naker, terus di bagian juga yang membantu ini gitu ya. Terus saya gak sengaja tinggalin pasien nenek sendirian, tapi nenek juga gila, pikun, edan, rusuh, rewel. Nah ini dia mencoba membela diri juga ya, tapi aku nggak tahu lah yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu pertama tak suruh 1955, kedua tak suruh ke KDI, dan ketiga ini yang paling penting, solusi untuk teman-teman yang bermasalah di luar negeri ya, nanti saya kasih tahu. Nah, dia chat lagi lah, saya belum selesai chat, dia chat lagi. Kenapa gak pengertian ya, bos iku edan, katanya. Nenek jatuh sendiri dari duduk kursi, jalan sendiri, padahal gak boleh jalan, kaki sudah lunak, gak ada tenaga. Udah jatuh patah tulang malah potong gajiku, jahat bos, jahat. Udah telepon keluarga, ortu ikut sedih menderita pak, tolong solusi biar bisa keluar dari bos jahat, nenek gila, pikun, lumpuh ini. Saya gak bisa jagain, tolong pak kasih solusi gimana. Nah, aku juga udah bingung kan, karena mbaknya ini mungkin mentalnya juga udah kena ya, jadi udah agak tertekan gitu ya mungkin, jadi bahasanya juga susah dipahami. Kemudian saya kasihlah solusi ketiga. Nah, ini dia bilang kayak gini, telepon KDI nanti cepet datang bantu ngomong baik, putusan kontraknya saya keluar, gak mau kerja lagi. Hubungi agensi, udah sekongkol gak ngurus-ngurus, soalnya agensi ikut nakal sama kayak bos jahat, nyuruh potong sama aja. Kerja saya di Taipei, Taiwan pak. Nah gini, akhirnya aku mentok, ya udah gini, kalau kamu memang sudah mentok, saya suruh putus kontrak aja kalau memang nggak bisa ya. Terus telepon 1955 atau gimana, atau hubungin KDI, sampai tak kasih nomornya orang-orang yang di organisasi TKI itu yang di Taiwan, seperti SPA, seperti apa itu, Ganas dan lain sebagainya. Tak suruh hubungin dia kalau memang dia sudah nggak sanggup dan dia masih banyak ini chattingnya ini. Saya nggak begitu paham bahasanya karena disingkat-singkat dan kayak gitu ya. Dan solusi terakhir saya begini, kamu punya keluarga kan di Indonesia, ya udah hubungin keluarga kamu yang ada di Indonesia. Nah, keluarga kamu itu suruh nyari minta doa kepada orang
yang ahli agama, kepada orang yang dekat dengan Sang Pencipta, karena doa kita ya mungkin nggak terkabul lewat perantara tawasul, lewat doa-doa orang kiai atau orang pintar itu mungkin nanti akan selesai masalahmu. Karena 1955 kamu juga masih bingung gak ngatasin, KDI juga gitu, terus tempat lain gitu. Kalau memang kamu takut semuanya dan kamu ingin pulang gak berani apa-apa, juga solusi terakhir itu minta doa kepada orang tua, kepada orang kiai dan lain sebagainya, supaya kondisi batin kamu lebih tenang dan masalah kamu selesai di luar negeri. Dan ya itu ya enggak, gimana ini saya kasih solusi itu dia masih begini terus. Ini kemungkinan mbaknya ini juga ngalamin depresi ringan ya, karena mungkin tertekan dengan kondisi majikan, jadi mungkin ini juga mengalami depresi ringan ya. Dan sebenarnya telepon 1955 itu juga bukan solusi terbaik gitu ya, karena ketika kita telepon 1955 mengadukan majikan kita, maka 1955 akan hubungin agent akan hubungin bos akan merasa tersinggung karena kita menegur bos lewat 1955. Biasanya seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, sabar, kuatkan hati, pasrahkan kepada yang di atas, berdoa selalu dan selalu minta pertolongan kepada Allah.